Apakah kamu pernah merasa kesal atau frustasi ketika orang lain tidak setuju dengan pendapat kamu? Apakah kamu ingin tahu bagaimana cara membuat orang lain selalu setuju dengan pendapat kamu tanpa harus memaksa atau menipu mereka? Jika jawaban kamu adalah ya, maka kamu berada di tempat yang tepat. Di video ini, saya akan berbagi tips-tips yang bisa kamu terapkan untuk menyampaikan pendapat kamu dengan lebih efektif dan meyakinkan. Tips-tips ini akan membantu kamu dalam berbagai situasi, baik di sekolah, di kantor, maupun di rumah. Jadi, jangan sampai ketinggalan video ini ya, karena saya yakin kamu akan mendapatkan banyak manfaat dan inspirasi dari sini. Dan tentu saja, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya agar saya bisa terus berkembang dan memberikan konten-konten yang lebih baik lagi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai video kali ini dengan topik yang sangat menarik, yaitu cara membuat orang lain selalu setuju dengan pendapat kamu. Apakah kamu penasaran? Simak terus video ini sampai habis biar kamu paham dan gak bingung. Tips pertama adalah mengetahui sudut pandang orang lain. Sebelum kita menyampaikan pendapat kita harus paham dulu apa yang menjadi alasan, motivasi, atau kepentingan orang lain. Dengan begitu, kita bisa menyesuaikan cara berbicara kita agar sesuai dengan sudut pandang mereka. Ini akan membuat orang lain merasa bahwa kita menghargai dan mengerti mereka, sehingga mereka akan lebih terbuka dan simpatik dengan pendapat kita. Selain itu, kita juga bisa menghindari konflik atau kesalahpahaman yang mungkin timbul jika kita tidak memperhatikan sudut pandang orang lain. Untuk mengetahui sudut pandang orang lain, kita bisa melakukan beberapa hal, seperti mendengarkan dengan baik apa yang orang lain katakan tanpa menyela atau menghakimi. Bertanya dengan sopan dan rasa ingin tahu tentang apa yang menjadi alasan, motivasi, atau kepentingan orang lain. Mengamati bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara orang lain untuk mengetahui suasana hati atau emosi mereka. Menempatkan diri kita di posisi orang lain dan mencoba merasakan apa yang mereka rasakan. Misalnya, jika kita ingin meyakinkan teman kita untuk ikut kita nonton film horor, kita bisa mencari tahu apa yang membuat teman kita takut atau tidak suka dengan film horor. Lalu kita bisa memberikan alasan-alasan yang bisa mengatasi ketakutan atau ketidaksukaan itu. Contoh alasan yang bisa kita berikan adalah, film horor bisa membuat kita lebih berani dan tangguh dalam menghadapi hal-hal yang menakutkan di kehidupan nyata. Film horor bisa membuat kita lebih rileks dan tertawa karena kita bisa melihat adegan-adegan yang lucu atau absurd. Film horor bisa membuat kita lebih dekat dan akrab dengan teman-teman kita karena kita bisa saling berbagi rasa takut atau kaget. Tips kedua adalah menggunakan data atau fakta yang mendukung pendapat kita. Orang lain akan lebih mudah setuju dengan pendapat kita jika kita bisa memberikan bukti-bukti yang kuat dan valid. Jangan hanya mengandalkan opini atau perasaan kita saja, tapi cari sumber-sumber yang bisa membuktikan bahwa pendapat kita benar atau bermanfaat. Sumber-sumber ini bisa berupa statistik, grafik, tabel, kutipan, testimoni, studi kasus, atau hasil penelitian. Sumber-sumber ini harus berasal dari lembaga atau orang yang kredibel, terpercaya, dan netral sehingga tidak menimbulkan keraguan atau kecurigaan. Untuk menggunakan data atau fakta yang mendukung pendapat kita bisa melakukan beberapa hal seperti mencari sumber-sumber yang relevan dan terbaru dengan menggunakan mesin pencari, perpustakaan, atau media sosial. Menyaring sumber-sumber yang tidak akurat, tidak objektif, atau tidak ilmiah dengan memeriksa kualitas, keaslian, dan keterlibatan sumber-sumber tersebut. Menyajikan data atau fakta dengan cara yang mudah dipahami dengan menggunakan visualisasi, perbandingan, atau analogi. Menyertakan referensi atau sumber asli dari data atau fakta yang kita gunakan dengan menggunakan format yang sesuai seperti APA, MLA, atau Chicago. Misalnya, jika kita ingin meyakinkan orang tua kita untuk membiarkan kita belajar di luar negeri, kita bisa menunjukkan data atau fakta tentang manfaat, peluang, atau prestasi yang bisa kita dapatkan di luar negeri.
Contoh data atau fakta yang bisa kita gunakan adalah menurut survei yang dilakukan oleh QS. 82% dari mahasiswa internasional mengatakan bahwa pengalaman belajar di luar negeri meningkatkan keterampilan kerja mereka. Dan 64% dari mereka mendapatkan pekerjaan dalam waktu 6 bulan setelah lulus. Menurut data yang dirilis oleh OECD, negara-negara yang memiliki sistem pendidikan yang berkualitas tinggi, seperti Finlandia, Singapura, atau Korea Selatan, memiliki tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang rendah. Menurut laporan yang dibuat oleh Times Higher Educational, universitas-universitas terbaik di dunia, seperti Harvard, Oxford, atau Stanford, memiliki standar akademik yang tinggi, fasilitas yang lengkap, dan jaringan yang luas. Tips ketiga adalah menggunakan teknik persuasif. Teknik persuasif adalah cara-cara yang bisa membuat orang lain lebih terbuka atau tertarik dengan pendapat kita. Ada banyak teknik persuasif yang bisa kita gunakan, seperti menggunakan kata-kata yang positif, mengajukan pertanyaan yang memancing jawaban setuju, memberikan pujian atau penghargaan, atau menggunakan contoh-contoh yang relevan atau menarik. Teknik-teknik ini akan membantu kita dalam membangun raport, kepercayaan, dan simpati dengan orang lain, sehingga mereka akan lebih mudah menerima pendapat kita. Untuk menggunakan teknik persuasif, kita bisa melakukan beberapa hal, seperti menggunakan kata-kata yang positif, seperti saya menghargai, saya setuju, saya senang, atau saya yakin, untuk menunjukkan sikap yang ramah, sopan, dan optimis. Mengajukan pertanyaan yang memancing jawabannya, seperti apakah Anda setuju, apakah Anda ingin, atau apakah Anda siap, untuk membuat orang lain merasa bahwa mereka memiliki pilihan dan kontrol, serta untuk mempersiapkan mereka untuk menerima pendapat kita. Memberikan pujian atau penghargaan, seperti saya sangat mengagumi, saya sangat menghargai, atau saya sangat berterima kasih, untuk menunjukkan rasa hormat, pengakuan, dan apresiasi kepada orang lain, serta untuk meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri mereka. Menggunakan contoh-contoh yang relevan atau menarik, seperti saya pernah mengalami, saya pernah membaca, atau saya pernah mendengar, untuk menunjukkan bahwa pendapat kita bukan hanya teori atau asumsi, tapi juga berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau informasi yang nyata, serta untuk membuat orang lain lebih mudah menghubungkan pendapat kita dengan situasi atau kondisi mereka. Misalnya, jika kita ingin meyakinkan bos kita untuk menaikkan gaji kita bisa menggunakan teknik persuasif seperti berikut menggunakan kata-kata yang positif. Seperti saya sangat menghargai kesempatan yang diberikan oleh perusahaan ini, untuk menunjukkan rasa terima kasih dan loyalitas kita kepada perusahaan. Mengajukan pertanyaan yang memancing jawabannya, seperti apakah Anda setuju bahwa saya telah bekerja dengan baik dan memberikan kontribusi yang besar untuk membuat bos kita mengakui dan menghargai prestasi kita. Memberikan pujian atau penghargaan, seperti saya sangat mengagumi kepemimpinan dan visi Anda, untuk menunjukkan rasa hormat dan kepercayaan kita kepada bos kita, serta untuk membuat bos kita merasa dihargai dan diakui. Menggunakan contoh-contoh yang relevan atau menarik, seperti saya telah berhasil menyelesaikan proyek-proyek penting yang meningkatkan omset perusahaan sebesar 20%, untuk menunjukkan bahwa gaji kita sebanding dengan hasil kerja kita, serta untuk membuat bos kita merasa bahwa kita adalah aset yang berharga bagi perusahaan. Itulah 3 tips yang bisa kamu coba untuk membuat orang lain selalu setuju dengan pendapat kamu. Tips-tips ini adalah mengetahui sudut pandang orang lain, menggunakan data atau fakta yang mendukung pendapat kamu, dan menggunakan teknik persuasif. Dengan menerapkan tips-tips ini, kamu bisa berkomunikasi dengan lebih efektif dan meyakinkan, serta meningkatkan hubungan kamu dengan orang lain. Semoga tips ini bermanfaat dan bisa membantu kamu dalam berbagai situasi.
Jika kamu punya pertanyaan, saran, atau pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar ya. Saya akan senang membaca dan menjawabnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya agar saya bisa terus berkembang dan memberikan konten-konten yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.